Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Siti Hermania. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada peserta didik atau learner. Bahan ajar yang digunakan untuk keperluan belajar, oleh karenanya perlu dirancang terlebih dahulu agar dapat berperan secara maksimal sebagai sarana pembelajaran. Bahan ajar cetak pada hakikatnya harus memuat ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh dan dapat dipelajari oleh peserta didik. Bahan ajar cetak yang digunakan juga perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan kepada penggunanya untuk memanggil informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari. Selain itu, bahan ajar tersebut juga dapat memperkaya wawasan pengetahuan peserta didik. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan yang dapat digunakan untuk memfasilitas peserta didik dalam melakukan proses belajar secara sistematis dan tuntas. Dengan petunjuk dan arahan yang terdapat di dalam bahan ajar tersebut, peserta didik akan dapat melakukan proses belajar sehingga dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar cetak pada hakikatnya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahap-tahap sistematis dalam bahan ajar cetak tergambar pada setiap bab atau unit pembelajaran yang terdapat di dalamnya. Hal ini tentunya akan memudahkan peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar. Bahan ajar perlu ditulis secara akurat dan jelas sehingga dapat membantu peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Konsep-konsep yang perlu dipelajari peserta didik biasanya berupa definisi, prinsip, hukum, dan dalil perlu dijabarkan secara jelas dan akurat di dalam sebuah bahan ajar. Baiklah, yang kedua, Ibu akan jelaskan sedikit. B. Kontribusi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran memiliki sejumlah keunggulan yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran meliputi 1. Kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. 2. Kebebasan pembaca dalam memiliki bagian atau materi yang perlu dipelajari. 3. Tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. 4. Pengguna bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lain. Bahan ajar cetak telah lama digunakan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Hampir semua jenis informasi dan pengetahuan dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahan ajar apa? Bahan ajar cetak sebagai sarana untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran.
Bahan ajar cetak pada dasarnya bersifat universal karena mudah dan murah digunakan. Muncul beragam aplikasi-aplikasi program komputer atau desktop publishing. Sangat membantu penulis dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar cetak sebagai sarana belajar dan pembelajaran. C. Kriteria bahan ajar yang berkualitas. Adapun bentuknya, baik cetak maupun non-cetak, bahan ajar yang diciptakan harus dapat berfungsi efektif, efisien, dan menarik dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah diterapkan. Heinig dan kawan-kawan tahun 2005 mengemukakan beberapa indikator tentang bahan ajar cetak yang berkualitas, yaitu 1. Mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. 2. Mampu membuat peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. 3. Mampu mengingatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar. 4. Mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan keterampilan yang telah dipelajari. Bahan ajar yang berkualitas merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah mempelajari bahan ajar, didesain dan dikembangkan dengan baik, peserta didik akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik daripada pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. D. Ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam sangat bervariasi. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar pada umumnya berukuran mulai dari yang berukuran yang kecil sampai kepada buku teks yang tebal dan besar. Ragam bahan ajar cetak yang akan dibahas di dalam buku atau materi pokok meliputi 1. Hands. Pada dasarnya adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. 2. Folder. Hampir semua dengan selembar yang dikenal dengan istilah flyer. Keduanya berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Ketiga, buku teks atau textbook. Buku teks merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. 4. Bahan ajar mandiri atau modul. Buku ajar mandiri pada dasarnya terdiri beberapa dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang perlu dipelajari oleh peserta didik. 5. Prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri. Salah seorang ahli desain dan pengembangan bahan ajar yang mengungkapkan teori tentang prinsip-prinsip penulisan bahan ajar cetak mandiri adalah Drake Rownter 2001. Menurut Rownter, pengembangan ajar mandiri perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan dan karakteristik bahan ajar modular sebagai berikut. 1. Memiliki struktur dan sistematis yang baik. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Menyusun
bab-bab atau unit-unit pelajaran saling terkait satu sama lain. 4. Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Memungkinkan peserta didik untuk merangkum isi atau materi dalam pelajaran. 6. Memungkinkan peserta didik untuk merangkum isi atau materi dalam pelajaran. Baiklah, inilah video yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.